Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cherry Mist, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang teror rumah tua di Bekasi, bekas penampungan TKW. Di siang hari yang terik, langit Bekasi memancarkan sinar matahari yang menyilaukan, membuat udara terasa semakin panas dan pengap. Benny, seorang calon pembeli properti, melangkah keluar dari mobilnya dengan langkah ragu-ragu, merasakan keringat mengalir deras di dahinya. Pandangannya tertuju pada sebuah rumah tua yang berdiri tak jauh dari tempatnya parkir. Bangunan itu tampak sunyi dan sepi, dengan dinding-dinding yang telah lama ditinggalkan oleh pemiliknya, kini ditumbuhi lumut tebal dan tumbuhan liar yang merambat tak terkendali. Atapnya yang dulunya mungkin terlihat kokoh, kini tampak miring dan dipenuhi retakan. Rumah itu, yang sudah hampir 15 tahun terbengkalai, dulunya dikenal sebagai penampungan bagi para tenaga kerja wanita, TKW, yang menunggu keberangkatan ke luar negeri. Benny merasa ada sesuatu yang janggal sejak pertama kali ia melihat foto-foto properti ini. Lokasi rumah memang strategis, di area yang cocok untuk dibangun menjadi deretan kontrakan. Namun, ada perasaan tak nyaman yang terus menghantui pikirannya, perasaan yang sulit ia abaikan. Entah itu karena cerita-cerita kelam yang pernah ia dengar tentang tempat ini, atau mungkin karena rumah itu sendiri yang tampak seolah menyimpan rahasia yang tak ingin diungkapkan. Seiring langkahnya mendekat ke pintu depan yang sudah reot, Benny mencoba menepis firasat buruk yang mulai merayapi hatinya, meski bayangan masa lalu bangunan itu terus menghantui pikirannya. Benny ditemani oleh Pak Hadi, seorang developer properti yang bertanggung jawab menunjukkan keadaan rumah. Pak Hadi tampak lebih tua dari usianya, dengan rambut yang sudah memutih dan tubuh yang kurus. "Pak Benny, mari kita lihat-lihat dalamnya. Siapa tahu cocok," ucap Pak Hadi dengan senyum yang dipaksakan. Ketika mereka melangkah ke dalam rumah, udara terasa lebih dingin, meski sinar matahari menembus jendela yang pecah di sana-sini. Suara langkah kaki mereka bergema di dalam rumah yang hampa. Dinding-dindingnya penuh coretan tak berarti, lantainya dipenuhi debu tebal, dan bau apek yang menusuk hidung segera terasa. Mereka mulai menyusuri ruangan demi ruangan, melewati lorong-lorong yang terasa semakin sempit dan gelap. Setiap langkah yang diambil Benny, lantai kayu di bawahnya berderit, seolah mengeluarkan suara rintihan dari masa lalu. Bau apek dan lembab semakin menyengat, bercampur dengan aroma jamur yang tumbuh di sudut-sudut ruangan yang terlupakan. Namun, perhatian Benny tertuju pada satu sudut di lantai atas. Di ujung lorong yang remang-remang, sebuah kamar dengan pintu yang sedikit terbuka, mengundang rasa penasaran yang aneh dan tak bisa dijelaskan. Pintu itu, kenapa hanya sedikit terbuka, pikir Benny, perasaan aneh mulai merayap di benaknya. Dia berhenti sejenak, matanya terpaku pada celah sempit di pintu itu, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang menantinya. Dengan sedikit ragu, Benny memecah keheningan yang mencekam. "Pak Hadi, kamar itu, bolehkan? Saya ingin melihatnya," tanyanya, suaranya terdengar serak, seperti menahan ketegangan yang makin terasa.
Pak Hadi, yang sedari tadi berjalan di belakang Benny, tiba-tiba berhenti. Wajahnya berubah pucat, dan seolah ada ketakutan yang mendadak mencengkeram dirinya. "Oh, itu. Kamar itu. Sebaiknya tidak perlu kita lihat," jawab Pak Hadi dengan suara rendah, hampir berbisik, tapi ketakutannya jelas tergambar dari nada bicaranya. Matanya tak berani menatap langsung ke arah pintu yang dimaksud Benny, seolah-olah bayangan dari masa lalu rumah itu masih menghantuinya. Rasa penasaran Benny semakin membuncah, campuran antara keingintahuan dan ketegangan yang tak bisa ia kendalikan. "Kenapa tidak? Saya ingin melihat semuanya, Pak," desaknya. Matanya masih terpaku pada pintu yang sedikit terbuka itu. Ada sesuatu di balik pintu itu, sesuatu yang tak terungkap, dan Benny merasa perlu untuk mengetahuinya, meskipun perasaan was-was mulai menyelimutinya. Setiap detik yang berlalu menambah intensitas ketegangan di antara mereka, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Dengan ragu-ragu, Pak Hadi mengangguk dan mengikuti Benny yang sudah lebih dulu menaiki tangga. Tangga kayu itu berderit seolah menjerit saat mereka melangkahinya. Ketika mereka mendekati kamar itu, suhu udara terasa semakin dingin, membuat bulu kuduk Benny berdiri. Dia mengulurkan tangannya dan mendorong pintu kamar itu hingga terbuka sepenuhnya. Kamar itu terasa seperti ruang hampa, begitu sunyi dan gelap, hanya sedikit cahaya matahari yang berhasil menembus melalui celah jendela yang tertutup debu tebal. Cahaya itu menciptakan bayangan samar di lantai kayu yang lapuk, memberi kesan bahwa ruangan itu adalah sisa-sisa masa lalu yang terlupakan. Saat Benny melangkah masuk, matanya segera tertuju pada sesuatu yang membuat darahnya seakan membeku di pembuluhnya, seutas tali tambang tua tergantung lemah dari balok kayu di langit-langit, masih terikat kuat, seolah-olah menunggu untuk digunakan kembali. Tali itu tampak seperti bayangan kelam yang mengintai di tengah kesunyian, menyimpan kenangan tragis yang tak terhapuskan. Di sudut ruangan, sebuah tempat tidur usang berdiri dalam kehancurannya, matrasnya robek, menampakkan isi yang sudah lama membusuk. Namun, yang paling mencolok adalah lantai kayu di bawah tali itu, yang tampak lebih gelap dari sisa ruangan, seolah menyimpan noda yang tak pernah bisa dibersihkan. Benny menatap noda itu dengan hati yang berdebar, menyadari bahwa mungkin itu adalah jejak dari tragedi yang pernah terjadi di tempat itu. "Dulu, di sini ada seorang TKW yang menggantung diri," bisik Pak Hadi dengan suara serak, hampir seperti gumaman yang keluar dengan susah payah. Suaranya mengandung ketakutan yang menular, membuat atmosfer di ruangan itu semakin mencekam. Sejak itu, rumah ini tak pernah dihuni lagi. Setiap kali ada calon pembeli yang datang, mereka selalu merasa ada sesuatu yang aneh, tapi tak ada yang bertahan lama. Mereka semua pergi sebelum transaksi selesai. Benny menelan ludah dengan susah payah, merasakan tenggorokannya yang tiba-tiba kering. Pandangannya terpaku pada tali yang tampak berayun pelan, meskipun tidak ada angin yang berhembus di dalam ruangan itu. Suhu ruangan terasa turun drastis. Seakan-akan ada sesuatu yang menghisap kehangatan dari sekitarnya. Lalu, tanpa peringatan, terdengar suara tangisan pelan yang mulai mengisi keheningan. Tangisan itu datang dari sudut ruangan, samar namun jelas, memotong kesunyian dengan nada yang menyayat hati, penuh dengan penderitaan yang mendalam. Tangisan itu seolah membawa Benny ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Setiap desahannya terasa seperti jeritan minta tolong yang tak pernah terjawab,
dan semakin lama, suara itu semakin nyata, semakin mendekat, seakan berasal dari bayangan di setiap sudut ruangan. Jantung Benny berdegup kencang, setiap detik yang berlalu terasa seperti mimpi buruk yang semakin menjeratnya dalam ketakutan yang tak berwujud. Dia mencoba melangkah mundur, namun kakinya terasa berat, seperti dipegang oleh sesuatu yang tak terlihat, dan rasa dingin yang menusuk itu semakin menguasai tubuhnya, seakan tak ada jalan keluar dari teror yang melingkupi ruangan itu. Dengan tangan yang gemetar, Benny mundur perlahan, berusaha sekuat tenaga untuk menjauh dari suara tangisan yang semakin menghantui pikirannya. Keringat dingin membasahi wajahnya, dan dadanya terasa sesak seiring napas yang semakin berat. Ketika dia memutuskan untuk berbalik dan keluar dari kamar itu, tiba-tiba pintu kamar tertutup dengan keras, seperti dihantam oleh kekuatan yang tak terlihat. Suara itu memecah kesunyian dengan dentuman yang menggelegar, membuat seluruh tubuh Benny gemetar. Seketika, ruangan itu berubah menjadi penjara yang mengurungnya dalam kegelapan yang mencekam. "Pak Hadi! Tolong buka pintunya," teriak Benny dengan panik, suaranya bergetar, penuh ketakutan. Namun, saat dia menatap keluar melalui celah-celah pintu yang tertutup rapat, Benny melihat Pak Hadi hanya berdiri di sana, tubuhnya kaku dan wajahnya pucat pasi. Mata Pak Hadi membelalak, namun bukannya bergerak untuk membantu, dia justru tampak seolah terpaku oleh rasa takut yang luar biasa. Pak Hadi tidak bergeming, seakan ada kekuatan tak terlihat yang menahannya untuk bertindak. Jantung Benny berdegup kencang, hampir meledak di dalam dadanya. Dia mencoba membuka pintu dengan sekuat tenaga, menarik gagangnya, tapi sia-sia. Pintu itu seolah telah disegel oleh kekuatan gaib yang tak tertandingi. Sementara itu, suara tangisan yang semula samar kini berubah menjadi jeritan yang melengking, merasuk ke dalam benaknya. Jeritan itu diiringi oleh suara-suara aneh lainnya, suara gesekan tali yang berderit seperti sedang menahan beban, suara langkah kaki yang menyeret di lantai kayu yang lapuk, dan suara napas seseorang yang terasa dingin di tengkuknya, begitu dekat hingga Benny bisa merasakannya dengan jelas. Benny membeku, tubuhnya seolah membatu oleh rasa takut yang begitu mendalam. Dia tahu ada sesuatu yang sangat salah, namun ketakutan yang menjalar ke seluruh tubuhnya membuatnya tak mampu bergerak. Perlahan, sangat perlahan, Benny memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Dalam kegelapan yang mengelilinginya, dia melihat bayangan yang semakin jelas. Di sana, di sudut kamar yang dingin dan sunyi, terlihat sosok perempuan dengan rambut panjang yang kusut. Tubuhnya tergantung lemah di ujung tali yang terikat di langit-langit. Wajahnya pucat, matanya kosong, seakan memandang jauh ke dalam kekosongan, namun bibirnya bergerak-gerak, seperti berusaha mengucapkan sesuatu. Tetapi yang keluar hanyalah suara rintihan yang menyayat hati, penuh dengan rasa sakit dan penderitaan yang tak terlukiskan. Sosok itu mengayun pelan di ujung tali, sementara suara gesekan dan napas yang dingin terus memburu Benny, membuat setiap detik terasa seperti abadi dalam mimpi buruk yang tak berujung. Benny ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuhnya tak merespons, seakan seluruh dirinya telah ditelan oleh teror yang menguasai ruangan itu. Pandangannya terkunci pada sosok tersebut, dan dalam kegelapan yang semakin pekat, Benny tahu dia takkan pernah melupakan mata kosong itu, mata yang membawa penderitaan abadi. Terperangkap di antara dunia ini dan dunia lain yang jauh lebih menyeramkan.
Tanpa mampu mengendalikan dirinya lagi, Benny berteriak sekencang-kencangnya, suaranya melengking tinggi, memecah kesunyian yang mematikan di dalam ruangan itu. Jeritan itu keluar dari dalam dirinya, murni dari rasa takut yang membara, seolah-olah suara itu adalah satu-satunya pelampiasan dari rasa panik yang tak tertahankan. Namun, teriakannya tidak membawa bantuan apapun. Sebaliknya, ruangan itu seakan semakin menyempit, dinding-dindingnya bergerak perlahan mendekat, menekan Benny dari segala arah, menjebaknya dalam teror yang semakin mencekik. Tekanan di dadanya semakin menjadi, membuat napasnya tersengal-sengal. Udara di sekitarnya terasa tebal, hampir tidak bisa dihirup, seakan-akan ruangan itu menyerap setiap tetes oksigen, meninggalkan Benny tercekik dalam ketakutan. Matanya berkunang-kunang, pandangannya mulai kabur, dan dunia di sekitarnya perlahan tenggelam dalam kegelapan yang pekat. Suara-suara aneh yang tadi menghantuinya semakin jauh, tertelan oleh bayang-bayang yang kini merayap ke seluruh penjuru ruangan. Namun, sebelum segalanya benar-benar menghilang, Benny melihat sosok perempuan itu sekali lagi, matanya yang kosong menatap langsung ke arahnya. Wajah pucat itu tersenyum tipis, senyuman yang dingin dan penuh arti, seakan-akan senang melihat penderitaan Benny. Dunia Benny berputar, dan sebelum kesadarannya sepenuhnya lenyap, satu pikiran terakhir terlintas di benaknya, dia tidak sendirian di ruangan ini. Sosok itu ada di sini bersamanya, terjebak dalam lingkaran teror yang abadi. Kegelapan akhirnya menelan Benny, membawanya ke dalam kesadaran yang hilang, meninggalkannya dalam keheningan yang menakutkan, dengan hanya suara samar tangisan yang masih bergema di kejauhan, seolah-olah tak pernah berhenti. Ketika Benny siuman, dia sudah berada di luar rumah, terbaring di tanah. Pak Hadi berdiri di sampingnya, wajahnya pucat pasi. "Pak Benny, maafkan saya tidak tahu hal ini akan terjadi," ucap Pak Hadi dengan suara gemetar. Benny ternganga, masih merasakan dinginnya kamar itu melekat di kulitnya. Padahal, dia baru saja melihat dua ruangan dari keseluruhan rumah yang penuh misteri ini, dia belum menjelajahi tempat-tempat lainnya yang mungkin menyimpan lebih banyak rahasia kelam. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia bangkit dan berjalan menjauh dari rumah itu, tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Dia tahu, rumah itu menyimpan lebih banyak teror dan rahasia daripada yang pernah bisa diceritakan. Dan dia tidak ingin menjadi bagian dari kisah menyeramkan itu. Semenjak kejadian itu, Benny memutuskan untuk tidak lagi mencari properti di tempat-tempat yang menyimpan sejarah kelam. Rumah itu tetap tak terjual, menjadi saksi bisu dari kejadian mengerikan yang pernah terjadi di dalamnya, menunggu korban berikutnya yang cukup berani untuk melangkahkan kakinya ke dalam. Terima kasih telah mendengarkan cerita Teror Rumah Tua di Bekasi, bekas penampungan TKW, bersama Cherry Mist. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap tempat tua yang sepi, selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cherry Mist untuk cerita-cerita horor lainnya.